Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelas Filsafat Ekonomi Islam C, Kelompok 4 dengan anggota Aida Nur Azizah, Arifatus Sufaida, Reni Wirantika, dan Siti Maisaroh. Di video kali ini, kami akan sedikit menjelaskan tentang Tauhid sebagai fondasi utama ekonomi Islam. Bab pembahasan. Yang pertama, pengertian Tauhid, Tauhid teologi, Tauhid kosmologi, Tauhid antropologi, Tauhid kebudayaan, Tauhid masa depan, Tauhid sebagai pandangan hidup Islam, dan implementasi Tauhid dalam ekonomi Islam. Untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian Tauhid. Jadi, menurut bahasa, Tauhid berasal dari kata wahada yang artinya mengesahkan atau menunggalkan. Jika dikatakan wahada asyai'ah, artinya menjadikan sesuatu itu satu. Tauhid yaitu percaya tentang wujud Allah, baik zat, sifat, maupun perbuatannya. Sedangkan menurut istilah, Tauhid yaitu mengesahkan Allah tanpa keraguan sedikit pun. Dan ini merupakan salah satu materi risalah Nabi yang prinsipnya disampaikan kepada manusia dengan mengacu kepada Al-Quran dan Hadis. Kemudian, menurut para ahli, seperti menurut Hussein Afandi, mengemukakan bahwa ilmu Tauhid adalah ilmu yang membahas tentang hal-hal yang menetapkan akidah agama dengan dalil-dalil yang meyakinkan. Menurut Hasbi Asyidki, ilmu Tauhid adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara menetapkan akidah agama dengan menggunakan dalil-dalil naqli dan dalil-dalil akli. Yang ketiga yaitu Tauhid kosmologi. Secara etimologi, kosmologi merupakan paduan kata kosmos dan logos, yang berarti ilmu tentang alam semesta. Dalam terminologinya, salah satu pengertian kosmologi adalah serangkaian keyakinan dan pandangan universal yang tersistematis mengenai manusia dan alam semesta, atau secara umum mengenai keadaan atau wujud. Kosmologi pada dasarnya adalah bagian dari instrumen memahami arkanul iman dalam aspek iman kepada kode dan qadar, dan iman kepada hari akhir. Kosmologi jugalah yang memberikan relasi antara Tuhan atau Allah SWT, manusia, dan alam semesta. Dengan pemahaman yang benar tentang kosmologi, maka dapat menciptakan harmoni dalam hubungan antara Tuhan, manusia, dan alam semesta. Penganut kosmologi materialisme dulu disebut sindik atau mulhid, yaitu ateis. Sedangkan sekarang lazim disebut material. Dua pandangan materialisme tentang alam semesta, yaitu yang pertama, alam semesta telah ada sejak waktu yang tak terbatas, dan karena tidak mempunyai awal dan akhir, alam semesta tidak dicipta. Yang kedua, segala sesuatu dalam alam semesta hanyalah hasil peristiwa kebetulan dan bukan produk rancangan, rencana, atau visi yang disengaja. Kosmologi ekonomi Islam menegaskan larangan pada manusia untuk tidak membuat kerusakan di bumi yang akan berakibat pada perusakan sumber kehidupan dan penghidupan manusia sendiri, yang kemudian berdampak pada kehidupan yang tidak terdapat kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Yang ketiga yaitu Tauhid kosmologi. Secara etimologi, kosmologi merupakan paduan kata kosmos dan logos, yang berarti ilmu tentang alam semesta. Dalam terminologinya, salah satu pengertian kosmologi adalah serangkaian keyakinan dan pandangan universal yang tersistematis mengenai manusia dan alam semesta, atau secara umum mengenai keadaan atau wujud. Kosmologi pada dasarnya adalah bagian dari instrumen memahami arkanul iman dalam aspek iman kepada
kode dan kodar, dan iman kepada hari akhir. Kosmologi jugalah yang memberikan relasi antara Tuhan atau Allah SWT, manusia, dan alam semesta. Dengan pemahaman yang benar tentang kosmologi, maka dapat menciptakan harmoni dalam hubungan antara Tuhan, manusia, dan alam semesta. Penganut kosmologi materialisme dulu disebut sindik atau mulhid, yaitu ateis. Sedangkan sekarang lazim disebut material. Dua pandangan materialisme tentang alam semesta, yaitu yang pertama, alam semesta telah ada sejak waktu yang tak terbatas, dan karena tidak mempunyai awal dan akhir, alam semesta tidak dicipta. Yang kedua, segala sesuatu dalam alam semesta hanyalah hasil peristiwa kebetulan dan bukan produk rencana atau visi yang sengaja. Kosmologi ekonomi Islam menegaskan larangan pada manusia untuk tidak membuat kerusakan di bumi yang akan berakibat pada perusakan sumber kehidupan dan penghidupan manusia sendiri, yang kemudian berdampak pada kehidupan yang tidak terdapat kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Selanjutnya, tauhid antropologi. Pengertian. Antropologi berasal dari dua kata, yaitu antropos yang artinya manusia dan logos yang artinya ilmu. Kedua ilmu itu diambil dari bahasa Yunani. Jadi, secara istilah adalah ilmu yang membahas tentang manusia dan masyarakatnya, baik yang sudah mati maupun yang masih hidup, beserta perkembangan manusia serta asal-usulnya yang ditelusuri hingga masa lampau. Menurut Liman Hadikusuma, terdapat 4 metode antropologi dalam mengkaji agama. Di antaranya, metode historis adalah metode studi agama dengan menelusuri asal-usul agama dan mengumpulkan data sejarah. Metode normatif adalah metode studi agama dengan mengkaji norma-norma, nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat yang beragama. Metode deskriptif adalah dengan mencatat, merekam, dan memperhatikan segala sesuatu yang berkaitan dengan agama. Metode empirik adalah memperhatikan segala sesuatu yang dipikirkan, diyakini, dirasakan, dan dilakukan oleh masyarakat agama. Menurut Dr. Andes London MA, terdapat 3 aliran yang dipakai antropologi dalam studi agama. Di antaranya, aliran fungsional yang dipelopori oleh Bronislaw Kasper Malinowski pada tahun 1884 sampai 1942. Aliran ini beranggapan bahwa segala aspek kebudayaan termasuk keagamaan itu mempunyai fungsi dalam kaitannya dengan aspek lain sebagai kesatuan, dan juga berkeyakinan bahwa organisasi-organisasi demikian tidak sia-sia, bahkan mempunyai fungsi-fungsi yang vital dalam masyarakat. Yang kedua, aliran historis, yang dipelopori oleh E. Evans Pritchard pada tahun 1902 sampai 1973. Aliran ini menggunakan metode hermeneutika dalam metode antropologinya. Dalam melakukan studinya, Evans melakukan participan observation dan hidup di tengah-tengah masyarakat yang diteliti, mencoba untuk berpikir seperti mereka dan selalu menerjemahkan objeknya ke dalam bahasanya sendiri dengan berusaha memahami kemungkinan-kemungkinan terjemahan yang paling mendekati. Yang ketiga, aliran struktural, dipelopori oleh Claude Lévi-Strauss pada tahun 1908 sampai 1975. Aliran ini berbeda dengan aliran sebelumnya yang melakukan participan observation. Aliran ini bersifat distensi, yaitu menjaga jarak dengan objek. Metode atau ilmu antropologi merupakan suatu sistem ilmu yang terdiri dari berbagai metode yang saling membangun mengembangkan ilmu tersebut. Antropologi bukanlah ilmu yang tiba-tiba jadi tanpa melewati sebuah proses.
Selanjutnya adalah tauhid kebudayaan. Tauhid kebudayaan merupakan konsep yang menghadirkan dua dimensi agama sekaligus, yaitu Islam dalam dimensi model for reality dan Islam dalam dimensi model of reality. Konsep lain mengatakan bahwa sistem budaya dipandang sebagai elemen penting dalam mengembangkan konsep tauhid budaya. Mengapa? Sebab tauhid budaya diasumsikan sebagai sebuah pendekatan yang melibatkan dua aspek utama sekaligus, yaitu kaca pandang faktual dan kaca pandang normatif atau ajaran Islam. Secara sederhana, tauhid dipahami sebagai keyakinan dan kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah. Menurut Damami, dalam berakidah atau bertauhid tidak lepas dari keniscayaan berproduk budaya. Artinya, pada dasarnya berakidah atau bertauhid itu adalah kebutuhan manusia, bukan merupakan kebutuhan Tuhan. Oleh karena itu, aktualisasi tauhid manusia adalah politik produk budaya, menghasilkan ragam tindakan dan hasil karya budaya. Sebab Tuhan tidak dapat dimiripkan sama sekali dengan realitas makhluk atau alam semesta ini. Justru Tuhan adalah sumber permintaan manusia karena Allah adalah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Untuk melihat budaya harus melihat sistem nilai yang melandasinya. Setidaknya kita sekarang sudah mulai berpikir bahwa untuk melihat budaya harus melihat sistem nilai yang melandasinya. Tidak hanya melihat budaya pada tataran praktis, semisal pakaian yang islami maupun yang tidak islami, kita harus tahu betul sistem nilai apa yang terkandung di dalam ayat tentang cara berpakaian di dalam Islam. Dan juga kita sudah mulai berpikir tentang sebuah sistem nilai-nilai yang melandasi akan perilaku kita. Hubungan antara ketauhidan sebagai sistem nilai, cara pandang, tindakan yang berbudaya, sikap-sikap sabar, ikhlas, jujur, amanah, bertanggung jawab dapat dipercaya dan rendah hati yang akan membawa kita kepada kesempurnaan ketauhidan kita kepada Allah. Kemudian tauhid masa depan. Tauhid sendiri adalah ideologi pendidikan masa depan. Tauhid harus diaktualisasikan. Pusat keimanan Islam memang adalah Tuhan, tetapi ujung aktualisasinya adalah manusia. Lalu, bagaimana cara mengaktualisasikan nilai-nilai dasar Islam? Ada dua cara, yaitu pertama, nilai-nilai normatif Islam diaktualkan langsung menjadi perilaku. Cara kedua yaitu mentransformasikan nilai-nilai normatif itu menjadi teori ilmu sebelum diaktualisasikan ke dalam perilaku. Agaknya cara yang kedua ini lebih relevan pada saat ini jika ingin melakukan restorasi terhadap masyarakat Islam dalam konteks masyarakat industri, suatu restorasi yang membutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh daripada sekedar pendekatan legal. Metode untuk transformasi nilai melalui teori ilmu untuk kemudian diaktualisasikan dalam praksis memang membutuhkan beberapa fase populasi, teologi filsafat sosial, teori sosial, dan perubahan sosial. Kemudian konsep kehidupan adalah konsep yang teosentris. Apa sih maksudnya? Yaitu seluruh kehidupan berpusat pada Tuhan. Sistem nilai tauhid mendasarkan diri pada pandangan semacam ini. Tuntunan agar umat Islam mengembangkan sains untuk memajukan kehidupan berimplikasi pada humanisme teosentris. Yang terakhir, adanya pembaharuan teologi dalam 3 pengertian. Yang pertama, melakukan tafsiran baru terhadap Islam dalam rangka memahami realitas yang begitu rumit dan kompleks. Kedua, metode yang diberlakukan untuk melakukan tafsir baru merupakan hasil elaborasi ajaran-ajaran Islam ke dalam suatu bentuk teori sosial. Kemudian yang ketiga, semua itu dilakukan sebagai rekayasa untuk transformasi masyarakat. Ini merupakan upaya menemukan sains Islam yang mengambil titik tolak dari terjadinya transformasi ajaran-ajaran Islam menjadi teori-teori sosial. Selanjutnya, tauhid sebagai pandangan hidup Islam. Yang pertama, tauhid sebagai esensi dan intisari ajaran Islam menurut Al-Farabi merupakan pandangan umum dari realitas, kebenaran dan waktu, serta sejarah dan nasib manusia sebagai filsafat dan pandangan. Tauhid memiliki implikasi bagi segala aspek kehidupan manusia, baik dalam sejarah pengetahuan, filsafat,
etika sosial umat, keluarga, ekonomi, maupun estetika. Maka dalam rangka tauhid ini tidak akan ditemukan dikotomi antara ilmu dan ilmu agama. Yang kedua, berdasarkan tauhid ini, pembentukan ilmu pengetahuan dapat dilakukan melalui pendekatan ontologi dan epistemologi ilmu pengetahuan. Dengan ontologi dapat dijelaskan bahwa sumber-sumber pengembangan ilmu berupa ayat-ayat Tuhan tertulis aulia dan ayat-ayat tidak tertulis dan ayat Tuhan yang terdapat pada manusia dan perilaku sosial atau kauniyah. Yang ketiga, Tuhan adalah pencipta alam dari mana manusia memperoleh ilmu pengetahuan. Yang keempat, di dalam Islam tidak ada yang namanya batasan dalam menuntut ilmu. Selama ilmu tersebut memberikan manfaat, bahkan ilmu hitam juga boleh untuk menuntutnya untuk sekedar mengetahui pentingnya mempelajari ilmu-ilmu selain ilmu Al-Quran dan Sunnah menurut Ibnu Khaldun. Kemudian, implementasi tauhid dalam ekonomi Islam. Yang pertama, implementasi tauhid rububiyah bagi penggiat ekonomi Islam. Yang dimaksud tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala perbuatannya. Dalam hal ini, tauhid rububiyah berkenaan dengan akidah seseorang. Tauhid rububiyah menuntut seseorang agar meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya zat yang menciptakan, memberi rezeki, serta mengatur alam semesta. Yang kedua, implementasi tauhid uluhiyah bagi penggiat ekonomi Islam. Pada prinsipnya, yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan amal perbuatan manusia yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan kepada mereka. Dengan kata lain, menyembah atau melakukan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsekuensi logis dari tauhid uluhiyah adalah melakukan ibadah yang sesuai dengan yang telah diperintahkan olehnya dan dengan ikhlas hanya karenanya. Selain ikhlas dalam beribadah, tauhid uluhiyah juga menuntut kita agar selalu berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya takut kepadanya, serta berpasrah diri hanya kepadanya semata. Yang ketiga, implementasi tauhid asma wa sifat bagi dai ekonomi Islam. Maksud dari tauhid asma wa sifat adalah mengimani seluruh nama serta sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadis. Dalam hal ini ada 99 nama besar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perlu dipelajari dan diinternalisasi oleh para penggiat ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari yang kita kenal dengan sebutan Asmaul Husna. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami, dan terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.